Teman-teman sekalian, kita berjumpa kembali dalam resensi buku melalui pembacaan buku saya yang berjudul Krisis Iman, Krisis Kasih. Krisis Iman, Krisis Kasih. Buku ini merupakan buku terjemahan dari Thomas Keating yang menerjemahkannya tidak dicantumkan, tapi ini dari pihak penerbit Canisius. Oleh Bhinneka Tunggal Ika. Status questionnaire yang ingin saya gali, krisis iman, krisis kasih. Bagaimana orang Kristen bisa menemukan rahasia ilahi ketika mereka menghadapi krisis, dalam hal ini krisis iman dan krisis kasih. Yang pertama-tama, orang Kristen harus perlu menyadari akan ketidakhadiran Yesus dalam hidupnya. Dan ini ketidakhadiran Yesus ini seringkali kita alami dalam hidup kita, entah itu berupa penderitaan, entah berupa jawaban doa yang tak kunjung tiba dan sebagainya. Ketidakhadiran Yesus ini justru menurut Thomas Keating merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan iman kita supaya lebih kuat, dan juga merupakan sebuah momen untuk pertumbuhan yang baru, di mana kita diajak oleh Tuhan untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Juga ketika kita mengalami krisis dalam hidup kita, ini juga merupakan sebuah momen bagi kita untuk menyingkirkan bentuk hubungan dengan Tuhan yang lama, yang dulu, lalu kemudian menggantinya dengan bentuk hubungan yang baru, di mana kita memberi kemungkinan bagi Roh Kudus untuk mengubah iman kita untuk sampai pada kesadaran kekal akan Allah. Krisis yang kita hadapi juga yang ketiga menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk percaya pada belas kasih Allah, meskipun Allah memperlakukan kita begitu rupa dengan situasi-situasi yang tampaknya tidak ideal, tidak sesuai dengan harapan kita. Lalu dari sana ada momen bagi kita untuk menembus penolakan-penolakan yang terjadi, itu penolakan-penolakan dari Tuhan, untuk memahami kasih yang ada di baliknya. Krisis yang terjadi dalam hidup kita juga merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk memaknai diam diri Yesus. Diam diri Yesus itu artinya ketika kita mengalami kekeringan, kegersangan atau ketandusan, diam diri Yesus juga adalah ketika kita tidak mendapatkan jawaban doa dari Tuhan, lalu akhirnya kita mengalami krisis. Nah, krisis ini adalah sebuah momen atau sebuah titik awal di mana kita diminta untuk membebaskan diri dari prasangka-prasangka perasaan kita, lalu kemudian memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang akhirnya menggerakkan kita untuk bertindak menurut iman dan akal budi kita. Jadi ini proses yang terjadi, proses ketika diam diri Tuhan. Ya, diam diri Tuhan itu diartikan sebagai situasi-situasi yang tidak ideal, situasi ketika kita mengalami krisis, lalu kemudian ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk berproses, untuk membebaskan diri dari asumsi perasaan belaka, lalu kemudian mengolahnya dan kemudian menggantinya dengan sebuah pola hidup yang baru, pola hidup beriman yang baru, di mana kita belajar untuk memberikan pertimbangan yang menggerakkan kita untuk bertindak menurut iman dan akal budi. Jadi perasaan itu bisa ada dan bisa tidak ada. Yang utama justru adalah
bagaimana tindakan iman kita dan akal budi kita itu justru yang menjadi pendorong utama kita ketika kita melewati krisis ini. Lalu kemudian kalau orang sudah mengalami krisis, itu juga sebenarnya sebuah kesempatan bagi seorang untuk maju secara rohani. Jadi justru kekeringan ini dipakai sebagai sarana untuk maju secara rohani, untuk berjalan terus. Syaratnya ialah bahwa kita ketika kita mengalami kekeringan ini, lalu kemudian kita menerima keadaan kita yang setelah peristiwa dosa asal, menerima kelemahan kita, menerima dosa kita, menerima keberadaan kita yang lemah, ringkih, tanpa kemudian kita kehilangan harapan. Nah, dengan demikian kita lalu digerakkan karena kita tidak kehilangan harapan, karena kita yakin bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah. Yesus itu benar-benar Allah, itu masuk dalam kesadaran kita, lalu kemudian diterima sepenuhnya dengan cara mencari Allah atas dasar iman, lalu kemudian tidak lagi menyandarkan pada tanda-tanda atau penghiburan-penghiburan lahiriah. Saatnya orang ini harus naik kelas. Jadi ya, selama ini Allah itu kita sadari, ya dia Allah, dan itu tampak dalam tindakan Allah dalam kehidupan kita. Ia memberi kita kesehatan, Ia memberi kita penghiburan, Ia memberi kita rahmat-rahmat, keberhasilan dan sebagainya. Tetapi sekarang kita tidak hanya menerima sepenuhnya Allah yang demikian itu, tetapi juga kita menerima Allah yang juga membentuk kita sepenuhnya di dalam krisis-krisis yang terjadi dalam hidup kita. Nah, maka Thomas Keating berkata, perlu sesungguhnya kondisi-kondisi krisis, artinya kita berada dalam lingkungan yang tidak banyak memberikan kesenangan. Bukan sesuatu yang kita cari, tapi sesuatu yang kita perlukan untuk kemajuan hidup rohani kita. Lalu perlu bagi kita untuk tidak mencari penghiburan dan juga berada dalam situasi penderitaan. Jadi kondisi-kondisi ini yang membantu kita. Ini adalah sarana yang mau tidak mau, suka tidak suka, akan selalu ada dalam hidup kita. Lalu kemudian juga menunggu Tuhan penting ketika kita mengalami krisis dalam hidup ini, apapun itu, peristiwa kehilangan, kegagalan, penting bagi kita untuk menunggu Tuhan. Menunggu itu merupakan salah satu pekerjaan yang paling rendah, karena orang diminta untuk merendahkan diri di hadapan orang yang ditunggu. Maka kadang-kadang orang yang tidak sabar menunggu lalu akhirnya dia pergi. Nah, demikian halnya menunggu Tuhan itu penting. Menunggu Tuhan itu berarti saya merendahkan diri saya di hadapan orang yang meminta saya untuk menunggu dia. Lalu kemudian saya membiarkan kapan ia datang. Saya membiarkan diri saya bagi kehadiran atau kedatangannya. Ini bagian yang pertama. Lalu kemudian yang berikutnya mengenai krisis yang lain, terutama krisis kasih. Ini menyangkut soal relasi. Jadi Thomas Keating ini bicara sepenuhnya tentang relasi. Bagaimana kita bisa menemukan rahasia ilahi dalam situasi krisis. Pertama, kita perlu mengalami Allah, lalu memahaminya, dan seterusnya menanggapinya. Ini cukup berbeda dengan jalan dunia. Biasanya kita membaca dulu, lalu kemudian kita memahami, lalu kemudian kita mengaplikasikan atau menghayatinya dalam hidup. Sementara di dalam proses perjalanan hidup rohani, orang perlu terlebih dahulu mengalami Allah, lalu kemudian baru memahaminya, dan akhirnya bisa memberi tanggapan. Artinya mengalami ini berarti kita mengecap, lalu kemudian menikmati
menikmati Allah dalam kehidupan kita, merasakan kehadirannya, itu yang paling penting. Maka perlu bagi setiap orang untuk mempererat persahabatan dengan Kristus. Bagaimana caranya? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan ingin mempererat hubungannya dalam situasi-situasi yang tidak ideal tadi, orang harus beralih atau mengalihkan perhatiannya dari kata-kata Yesus, beralih kepada pribadi yang berkata atau berbicara ini. Jadi sebenarnya kalau kita pahami, peralihan ini ialah peralihan dari pemahaman yang selama ini seringkali menjadi tolok ukur kita, lalu kemudian beralih kepada pengalaman. Jadi dari perkataan seseorang lalu kemudian saya masuk kepada pribadi orang yang mengatakan itu. Nah, ketika hubungan dengan Tuhan makin erat secara pribadi, maka akan muncul bau yang wangi, ya, seperti sebuah parfum yang wanginya semarak, sesuatu yang datangnya tidak terduga-duga, dan wangian yang keluar ini adalah buah dari itu semua. Lalu kemudian kehendak Allah juga harus didahulukan. Saat mengalami krisis, apa yang harus Anda lakukan? Kehendak Allah. Kehendak Allah itu harus didahulukan pertama-tama daripada seluruh yang lain. Entah itu kewajiban kita, tugas-tugas kita, tanggung jawab kita, bahkan juga kasih sayang kita. Thomas Keating dalam hal ini merujuk pada Maria, Bunda Yesus, ketika ia Thomas Keating merefleksikan bahwa saat mereka menemukan Yesus setelah 3 hari mereka mencari, lalu ternyata mereka menemukan di bait Allah, lalu kemudian Yesus berkata, bukan mengapa kamu mencari aku, dan bukankah aku harus berada di rumah Bapakku. Anda bisa melihat di dalam Injil Lukas nanti. Di sini sebenarnya sedang terjadi sebuah perubahan atau sebuah pengajaran bagi Bunda Maria itu sendiri, bagaimana kehendak Allah itu harus didahulukan di atas segalanya, bahkan di atas cinta Maria kepada anaknya. Lalu ketika kita mengalami krisis, salah satu hal yang terbaik yang bisa kita berikan ialah persembahan. Artinya apa? Kita perlu untuk mempersembahkan apa yang dikehendaki Allah. Dan persembahan ini merujuk pada kisah si janda miskin yang memberikan 2 peser dari uangnya untuk dimasukkan ke peti persembahan. Justru ini yang dikehendaki oleh Allah, persembahan diri kita melebihi segala persembahan yang lain. Persembahan diri kita yang penuh dengan kepapaan, kekurangan, dan keberdosaan. Dan mungkin sekali tidak akan ada ganjaran di sini secara duniawi, tapi kita perlu ingat, menurut Thomas Keating, sesuatu yang mendalam sekali, bahwa kita akan menyenangkan Kristus bila kita tidak punya apa-apa untuk dipamerkan atau untuk ditunjukkan. Tetapi kita tetap bertahan dan setia dalam melayani. Jadi mau dikatakan bahwa perspektif Tuhan itu, bahwa yang Tuhan nilai bukan pertama-tama prestasi atau perolehan Anda, atau berapa medali Anda, berapa penghargaan Anda, tapi usaha Anda. Tuhan tidak terlalu suka dengan kepura-puraan, suka pamer. Ia juga tidak suka dengan kedangkalan. Ia juga tidak suka dengan yang tidak penting. Ia juga tidak suka dengan segala sesuatu yang kebetulan saja. Tapi Tuhan suka dengan orang yang sungguh-sungguh mau berusaha. Amsal 23 ayat 26 berkata, anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Tuhan suka akan orang yang mau memberi hati kepadanya. Lalu kemudian rahmat yang terbesar, ya, yang
salah satu rahmat yang bisa diberikan atau yang diterima oleh murid-murid Tuhan, terutama diterima oleh Yohanes, Rasul Yesus itu sendiri, bahwa dia mengalami rahmat Allah ketika ia bersandar di dada Tuhan, ketika dia lalu bersandar pada rahmat Allah. Dan itu adalah sebuah gambaran kontemplasi yang cukup mendalam ketika orang berani menyandarkan hidupnya pada rahmat Allah, bahkan pada saat-saat yang tidak tenang dan pada saat-saat yang tidak berada dalam damai. Justru di sini kita melihat sosok di mana sosok yang sejati dari seorang pengikut Tuhan yang dimampukan untuk menyatukan kemampuan melayani Allah dan juga beristirahat di dalam Allah. Baik para saudara, ini buku yang bagus, bisa dilanjutkan kembali dalam permenungan-permenungan Anda. Semoga ada poin-poin yang bisa membantu kita untuk menumbuh kembangkan iman kita dan kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. God bless you.